Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisma Meliana dengan NIM 41121010048 akan memaparkan presentasi yang berjudul eh, pemahaman mengenai pengertian, peran, proses, perencanaan, dan pengelolaan dalam manajemen komunikasi proyek konstruksi. Tujuan dari pembuatan video ini agar kita dapat memahami dari soal atau materi yang diberikan dan dapat memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah manajemen komunikasi proyek. Yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi, yaitu Plan Communication Management atau perencanaan manajemen komunikasi adalah proses mengembangkan pendekatan dan rencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok, organisasi yang tersedia aset, dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Proses ini dilakukan secara berkala di seluruh proyek sesuai kebutuhan. Selanjutnya, untuk tahapan input perencanaan manajemen komunikasi dokumen Project Management Plan yang dibutuhkan adalah yang pertama Research Management Plan, yaitu memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya tim akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Anggota tim dan kelompok mungkin memiliki komunikasi persyaratan yang harus diidentifikasi dalam rencana manajemen komunikasi. Yang kedua ada Stakeholder Engagement Plan, yaitu rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi manajemen yang diperlukan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Strategi ini sering dipenuhi melalui komunikasi. Selanjutnya ada perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama, Project Charter, yaitu suatu landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek. Project Charter berisi elemen-elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biaya kasar, staff, vendors, atau stakeholders. Yang kedua ada Project Management Plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau atau monitor, dan dikendalikan atau kontrol, dan ditutup atau close. Dan dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua dokumen pelengkap manajemen perencanaan dan dokumen dasar atau baseline dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengelola proyek. Project Management Plan atau bisa disingkat sebagai PMP adalah peta atau rencana yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh sebuah proyek, bagaimana mencapainya, siapa saja yang terlibat, dan kapan target harus dicapai, dan bagaimana mengatasi tantangan atau risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada project documents. Yang pertama ada recruitment documentation, yaitu dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan atau project stakeholder communication. Yang kedua ada stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan, yaitu daftar stakeholder yang digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Selanjutnya ada work performance report. Laporan kinerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contoh laporan kinerja termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja kerja dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis tren dan perakiraan, grafik burn down, cadangan, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan risiko. Mereka dapat disajikan sebagai dashboard, Git reports, grafik stoplight, atau representasi yang lain yang berguna untuk membuat kesadaran dan menghasilkan keputusan maupun tindakan. Selanjutnya ada enterprise environmental factors, yaitu faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah yang pertama ada budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua, kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat, membangun saluran, alat, dan sistem komunikasi. Yang kelima, tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal.
Dan yang terakhir, distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Selanjutnya ada organizational proses aset proses organisasi, yaitu organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah yang pertama ada kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, manajemen data. Yang ketiga, persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang kelima, informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan yang terakhir, data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Selanjutnya ada monitor komunikasi proyek konstruksi. Monitor komunikasi adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Monitor komunikasi menentukan apakah artefak dan aktivitas komunikasi yang direncanakan telah sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti meningkatkan atau mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk hasil proyek dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada work performance data atau data prestasi kerja. Data prestasi kerja adalah informasi tentang apa yang telah terjadi selama proyek berlangsung. Ini dapat membantu mengukur efisiensi dan efektivitas komunikasi terhadap metrik yang direncanakan. WPD juga dapat digunakan dalam analisis akar masalah atau root cause analysis untuk mengevaluasi penyebab komunikasi yang buruk atau menganalisis perbedaan dari rencana untuk menentukan apakah perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada beberapa macam monitor komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama ada Works Performance Information, yang merupakan informasi tentang bagaimana komunikasi proyek dilakukan dengan membandingkan komunikasi yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dan juga mempertimbangkan umpan balik pada komunikasi seperti hasil survei tentang efektivitas komunikasi. Yang kedua ada Change Request, yaitu proses komunikasi monitor yang seringkali menghasilkan kebutuhan untuk penyesuaian, tindakan, dan intervensi pada aktivitas komunikasi yang ditetapkan dalam rencana manajemen komunikasi. Perubahan permintaan diproses melalui proses Perform Integrated Change Control atau tindakan kontrol perubahan terintegrasi. Change request ini dapat mengakibatkan yang pertama ada revisi persyaratan komunikasi pemangku kepentingan termasuk distribusi informasi pemangku kepentingan, konten atau format, dan cara distribusi. Dan yang kedua, prosedur baru untuk menghilangkan kemacetan. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Penyebab dan dampak keterlambatan pekerjaan jalan di Sumatera Barat, Indonesia. Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Indonesia memiliki 24 paket pekerjaan konstruksi jalan. Hanya 33,3% yang selesai tepat waktu dan sisanya 66,7% mengalami keterlambatan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan penyebab keterlambatan dan dampak yang ditimbulkan. Metode yang dipakai adalah deskriptif evaluatif dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner dibuat menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 dalam form aplikasi Google dan didistribusikan melalui WhatsApp. Sebanyak 33 orang responden berpartisipasi mewakili owner, kontraktor, dan konsultan. Hasil kuesioner ini dianalisis secara statistik menggunakan SPPS dan ditemukan 10 faktor utama penyebab keterlambatan dengan urutan sebagai kekurangan material, pembebasan lahan, manajemen lapangan kontraktor, perencanaan dan penjadwalan yang tidak efektif, kesulitan keuangan kontraktor, kesalahan desain, kurangnya peralatan, rendahnya sumber daya manusia kontraktor, kondisi lapangan proyek yang tidak terduga, dan peralatan lainnya yang rusak. Akibat keterlambatan tersebut terjadi pembengkakan biaya, pertambahan waktu, dan pelanggaran kontrak. Hasil studi ini sangat bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pekerjaan jalan untuk melakukan perbaikan manajemen sehingga faktor keterlambatan tersebut dapat dihilangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu masalah ini tuh mempengaruhi keterlambatan proyek yang antara lain kekurangan material, pembebasan lahan, manajemen lapangan kontraktor yang buruk, perencanaan dan penjadwalan yang tidak efektif, kesulitan keuangan kontraktor, dan lain-lainnya.
Studi ini merekomendasikan perbaikan manajemen untuk menghilangkan faktor penundaan ini. Solusi dari permasalahan ini yaitu khususnya pembangunan jalan adalah, memastikan pendanaan yang memadai, menyediakan peralatan dan material yang memadai, pekerjakan kontraktor dan subkontraktor yang berpengalaman, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, melakukan inspeksi rutin dan pengendalian kualitas, serta menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat. Selain itu, penting untuk segera mengatasi kondisi lokasi yang tidak terduga, kesalahan desain, dan masalah pembebasan lahan. Studi yang dilakukan di Sumatera Barat, Indonesia, merekomendasikan perbaikan manajemen untuk menghilangkan faktor penundaan yang memastikan pendanaan yang memadai untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Solusi ini dapat membantu mencegah pembengkakan biaya, penambahan waktu, dan pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh penundaan proyek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.